Oke teman-teman, kita akan menyaksikan trailer dari Siksa Kubur. Sekarang ya, Pak. Oke, kita saksikan sama-sama ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, silakan. Nama saya Sita. Saya menghabiskan waktu saya sejak remaja untuk mencari orang paling berdosa. Kalau agama benar dan manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia lakukan di dunia, orang yang saya cari itu pasti akan mendapatkan siksa di dalam kubur. Dan saya ingin menyaksikannya. Nanti orang itu akan kita kubur di sebelahnya untuk memastikan kalau benar dia dapat siksa. Berarti orang yang akan kita kubur juga akan dapat siksa. Orang ini siapa sih? Orang paling kejam yang pernah aku kenal. Kamu main-main sama agama sih? Gimana kalau ternyata agama itu benar? Oh, mainin agama ya? Mau jadi perintah agama? Kalau nggak ngerti agama, nggak usah ngomong agama. Ini gila sih. Biar orang nggak percaya tahayul gitu. Banyak orang yang bakal marah sih. Kita tidak tahu kapan, tapi alam pun bisa saja terjadi pada diri besok atau hari ini. Ada di bioskop Lebaran 2024. Pertama kali saya diberikan kesempatan untuk mendirect sebuah film oleh Ibu Yayang Senur. Ibu Yayang sebagai seseorang yang juga sudah berkarya baik sebagai sutradara dan sebagai aktor ya. Ini unik sekali karena Ibu Yayang juga seorang sutradara, pernah menyutradarai beberapa film, mencatat skrip. Berarti insight dari Ibu Yayang sebagai pekerja film dari zaman dulu tuh apa yang berbeda dengan sekarang? Ya, yang berbeda dan kelebihan dan kekurangannya. Tentu saja seperti Wendy tadi bilang, kemajuannya besar sekali. Maksudnya perubahan dari perfilman dulu sampai sekarang itu besar sekali, banyak sekali. Tapi kalau saya melihatnya kadang-kadang film-film sekarang beberapa itu besoknya udah nggak ada, ya udah nggak ada. Tapi kalau filmnya Joko, saya bukannya mau muji, itu selalu melekat. Film-filmnya dia melekat. Yang serem kayak, yang nggak serem kayak. Tapi yang paling saya sukai adalah bahwa akhirnya saya diajak main. Ya itu paling penting. Dan aduh, pakai jilbab. Saya ada kepanasan, tapi terima kasih Joko, saya masih dianggap sebagai pemain yang bisa. Jadi terakhir kali saya bekerja sama dengan Ibu Yayang itu tahun 2005 dalam film Janji Joni ya Bu ya. Terus saya mencoba untuk bikin bekerja sama Ibu Yayang udah lama banget, cuman mencari karakter yang pas. Ibu Yayang itu orangnya gampang panas, jadi karena dia mungkin besar di Eropa ya Bu, jadi kalau panas kurang nyaman. Dan saya punya peran yang paling cocok untuk Bu Yayang, yaitu yang seperti teman-teman lihat sebagai ustazah.
Ya Bu, ya cocok sekali dengan Ibu. Saya mesti cerita kenapa tadi Joko bilang bahwa dia terjun gara-gara saya. Ya. Jadi saya itu dikasih proyek oleh, saya lupa itu, United in Diversity, untuk bikin film tentang perbedaan agama tentu saja. Terus saya tahu bahwa Joko tuh bikin skenario itu bagus sekali. Saya kenal dia pertama kali di Arisan. Lalu saya bilang sama dia, Jok, tolong bikin deh ini skripnya ya apa? Oke, jadi ketika kami ketemu, dia kasih tahu begini, nanti begini. Ini lo aja deh yang nyutradarain. Jadi gitulah mulai ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Salah satu idola saya di perfilman Indonesia, terutama di dunia aktor, adalah Reza Rahadian. Saya mengenal Reza sebagai seorang yang punya craftsmanship yang sangat tinggi, dan tentunya yang punya craftsmanship banyak. Tapi Reza adalah salah satu dari aktor yang saya berkali-kali mengatakan ini, bahwa setiap kali Reza muncul di perfilman Indonesia di sebuah film patut kita syukuri, karena dia memberikan karakter yang sangat kuat dan memberikan kontribusi yang sangat signifikan di perfilman Indonesia. Reza selama bikin film sudah dari tahun 2000 berapa? Kalau film pertama 2007 Pak. 2007. Apa yang berbeda ketika mempersiapkan Sisa Kubur? Yang berbeda ya, tentu semakin dengan perjalanan film, karena sebenarnya saya juga tidak menempuh jalur pendidikan formal untuk menjadi seorang aktor gitu ya, baru mungkin 7 tahun ke belakang gitu mengambil special course gitu untuk aktoran gitu. Tapi belajar dari satu film ke film lain sampai dengan di Siksa Kubur, akhirnya ada satu hal yang sudah lama saya ingin lakukan dan tidak bisa di semua film. Apa yang coba saya lakukan bersama Bang Joko tentunya sebagai sutradara di Siksa Kubur, menghadapi karakter Adil ini selalu bisa diaplikasikan di semua film, karena kadang-kadang ada ruang-ruang yang membatasi hal itu. Tapi senang sekali memiliki seorang partner, collaborator, director seperti Bang Joko yang memberikan ruang untuk berdiskusi. Jadi sebenarnya ya diuntungkan, karena apa yang coba saya propose diterima gitu ya sama Bang Joko. Sedikit banyak soal bagaimana kira-kira Adil, karena Bang Joko udah menulis karakter itu secara lengkap, sebenarnya udah sangat amat clear. Saya hanya ingin mencari tahu kira-kira membawakannya seperti apa. Ya udah sih sebenarnya gitu. Terima kasih. Tepuk tangan teman-teman semua. Setiap kali mencoba untuk membuat film, bikin saya panik, Jok. Jadi saya baru tahu kalau Joko ini suka jebakan Batman gitu. Kalau penyutradaraan, saya udah dikasih skrip, udah saya apalin nih berhari-hari line saya, sampai di take tiba-tiba diganti gitu. Dan itu sempat bikin saya keringat dingin juga, apalagi saya nggak ada pengalaman. Jadi itu pengalaman baru buat saya yang biasanya control freak sebagai penulis, dipaksa untuk improv. Makasih loh, Jok. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Tia Subuan, partner saya, our producer. Kenapa memilih Siksa Kubur sebagai film pertama kita, dan kenapa bilang iya waktu kita propose mau bikin Siksa Kubur, Tia? Siapa yang bisa nolak kan? Bisa. Permintaan Joko Anwar. Nah tapi mau serius note, sebenarnya tadi udah disebutkan sama Bang Joko tentang visi dan misi dari Kamenzi Pictures. Jadi memang film Siksa Kubur ini memang sejalan dengan tipe-tipe film yang ingin kami kerjakan ke depannya di Kamenzi Pictures. Salah satunya adalah dengan penceritaannya yang unik, bercerita tentang sebuah tema atau sebuah topik yang universal tapi diceritakan dari sudut pandang atau perspektif yang spesifik. Seperti di film Siksa Kubur ini kan filmnya bercerita tentang keimanan, tentang kehidupan nanti di alam kubur, dan diceritakan dari perspektif agama Islam yang sebenarnya untuk saya pribadi dari saya kecil sampai detik ini itu selalu ada di kepala saya, hal-hal yang berhubungan dengan siksa kubur dan tentang keimanan. Jadi menurut saya ini memang penting untuk diceritakan ke orang lain. Itu salah satu alasannya. Yang kedua juga setelah ngobrol panjang sama Bang Joko, saya dengar visi dan misinya dia untuk film ini. Saya melihat kalau di film ini akan ada kualitas teknis yang tinggi
ini juga salah satu yang sangat-sangat kami jaga bersama teman-teman yang lain di Kamenzi Pictures. Dan apalagi ketika kita mau membuat film ini, kita mendapatkan dukungan dari, kalian bisa lihat sendiri talenta-talenta yang terbaik yang ada di tanah air, jadi ya why not, let's do it. Yes, terima kasih Tia. Kalau teman-teman lihat di depan sinopsis dari Sisa Kubur jelas sekali. Setelah kedua orang tuanya jadi korban bom bunuh diri, Sita jadi tidak percaya agama. Sejak saat itu, tujuan hidup Sita hanya satu, mencari orang yang paling berdosa, dan ketika orang itu meninggal, Sita ingin ikut masuk ke dalam kuburannya untuk membuktikan bahwa siksa kubur tidak ada dan agama tidak nyata. Namun, tentunya ada konsekuensi yang mengerikan bagi mereka yang tak percaya. Konsekuensi apa yang akan Sita alami? Harus kita saksikan di Sisa Kubur. Dan siapa orang yang paling berdosa di dalam film kita, dalam film Sisa Kubur? Itu juga adalah pertanyaan harus dilihat ketika kita nanti menonton film Sisa Kubur. Saya selalu bekerja dengan seseorang yang bukan saja dari skill dia luar biasa, tapi segala sesuatu yang dilakukan untuk bercerita. Tidak untuk gaya-gayaan, tapi untuk bercerita. Dia adalah sinematografer andalan saya, Jaisal Tanjung. Kalau teman-teman di jajaran para pemain ini, mereka adalah orang-orang yang skillful dan sangat berbakat, dan banyak sekali sebagai peraih Piala Citra. Pak Ical Tanjung juga udah 4 Piala Citra ya Pak ya? Alhamdulillah 4. Alhamdulillah. Gimana Pak, untuk Sisa Kubur bagaimana sinematografi berperan dalam menceritakan cerita dengan sinopsis seperti ini? Ya, membaca skrip awal tentunya kita cuma kedip-kedip dulu ya. Maksudnya, wah ini mau diapain ya. Tapi tentunya film-film dari Pak Joko Anwar selalu menawarkan challenge. Terus ya, artinya kita terus mengembangkan, kita harus di-push mengembangkan skill kita, mengembangkan apapun yang kita miliki untuk bercerita. Di sini sinematografi tentunya pengen banget bahwa karakter ini bisa dekat sama penonton. Jadi kita bikin no fancy gitu ya. Jadi gimana senyata mungkin, sebagaimana seril mungkin, sehingga penonton bisa ikut ngerasain perjalanan karakter ini. Dan itu nggak gampang. Terima kasih Pak. Jadi sebenarnya nggak cukup bingung karena ya udah aku memahami yang minor version aja. Dan minor artinya untuk anak di bawah umur gitu. Anak di bawah umur. Dan disuruh pulang. Iya, jadi aku dibatasin, kamu cuma boleh ikut reading sampai jam segini ya, terus kamu nunggu di luar. Oke. Jadi kita membuat safe space untuk kita syuting juga. Anak di bawah umur tidak terekspos ke tema, nggak ada adegan yang seperti apa, tapi temanya dewasa. Jadi kita bikin sedemikian rupa sehingga anak-anak dan pemain di bawah umur menerima versi yang berbeda dari versi orang dewasa. Ada lagi yang bertanya teman-teman? Berusaha untuk menyampaikan cerita kita ke semua masyarakat. Dan ketika kita berpikir, ini kita punya tim marketing yang setiap hari bekerja sedemikian rupa, tidak untuk bersaing, tapi bagaimana supaya film kita potensinya dicapai. Kita merasa bahwa teman-teman dari marketing terus bilang bahwa sebenarnya Bang, film ini tau nggak ceritanya sama dengan lagu apa gitu ya Putih. Ternyata lagu Opik itu yang teman-teman tadi dengar, itu plek-plek jiwanya sama dengan film Sisa Kubur. Dan ini nggak mengada-ngada. Ketika film Sisa Kubur ada mendapatkan lisensi untuk lagu Opik. Ketika ditaruh ke trailernya, nggak diedit, langsung pas beatnya. Aku langsung bilang ke dia, apa ini? It's meant to be. Jadi kenapa lagu Opik? Karena jiwanya sama dengan apa yang kita sampaikan di film Sisa Kubur. Gitu, aku ingin bertanya kepada 3 orang idolaku yang lain yang sudah aku tonton dan aku ikutin, pengen banget. Dan kalau misalnya ketika syuting tuh, aku merasa kayak ada yang melindungi. Mereka adalah Tante Nini Al-Karim, Om Egy Fedli, dan the one and only
Ibu Christine Hakim. Gimana Tante Nini proses syuting zaman dulu dengan zaman sekarang, Tante Nini? Ya, saya langsung aja ke permasalahan mistik ya. Mistik itu adalah bagian dari orang Indonesia. Hampir semua orang Indonesia bermistik, ya itu jelas. Nah, saya dosen loh, ngomong ya. Terus udah gini, maksud saya begini. Tapi waktu saya kecil sampai saya kira-kira SMP itu, setiap kali nonton film mistik Indonesia, kok ada yang nggak masuk di akal ya, gitu. Kok gini ya, kok gini ya. Jadi saya stop, tidak pernah lagi menonton film mistik. Lalu kemudian muncul namanya Joko Anwar. Antara percaya dan tidak percaya. Terus waktu saya ditawarin, anak saya bilang, ambil mah, ambil. Kenapa? Dia bertanggung jawab. Pertanyaan mama akan terjawab di sana. Dan saya menalami. Terima kasih Joko Anwar. Jawabannya apa, Bu? Jawabannya enggak. Oh, iya. Nanti ditonton di film berarti. Masuk di akal atau tidak masuk di akal. Jadi saya untuk menawarkan ke Tante Nini itu datang ke rumah Tante Nini, terus dimasakin makan siang. Saya ke ibu-ibu dan ke ibu-ibu terutama saya biasanya sering ke rumah ibu-ibu yang ada di sini untuk minta makan karena mereka semuanya jago masak. Ibu Christine. Nah kan ngejek-ngejek siapa coba? Oh yang perutnya kempes. Jadi gitu, aku berdosa kali ini. Karena apa? Tadi teman-teman lihat ke dalam ada Ibu Christine ngapain? Kan udah ada ya, tanpa di spoiler ya Bu ya? Oh belum lihat? Jadi Ibu tadi ngapain Ibu? Aku berdosa karena aku meminta Ibu Christine untuk masuk mesin cuci. Ibu tanpa spoiler, tanpa menceritakan banyak, gimana rasanya Bu dalam mesin cuci? Plus apa yang berbeda dari syuting film ini dibanding film? Jujur tau nggak, begitu aku mengalami itu, aku kepengen satu orang yang ngalamin kayak aku alami juga. Arul. Jujur Rul. Jujur Rul. Aku ya. Itu karena gue sayang Rul. Karena jujur aja mau main film bahkan waktu Perempuan Tanah Jahanam nggak pernah setelah selesai syuting itu linglung. Sumpah, bukan waktu masih di lokasi aja linglung. 3 hari di rumah linglung. Belum siksa kubur ini, itulah makanya ya Allah. Untung aja bukan si Arul. Bukan, aku kalau nggak godain kamu tuh nggak enak bro. Jadi kamu sering, aku tahu kamu sering godain aktor, aktris sekarang begitu. Enggak, ternyata itulah memang ini juga menjadi satu tantangan yang luar biasa. Saya tidak mudah lagi pastikan, ya. Tapi dalam posisi yang masya Allah itu sebetulnya melayang, pinggang itu hanya di apa namanya tuh di support sama si buletan mesin cuci. Mana ada kayu itu si buletan mesin cuci itu pintu mesin cuci yang dari metal itu. Ya udah deh. Pokoknya Ibu Christine akan menjadi satu set piece yang ada di film sisa.